فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang qasasul Quran, yaitu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Nabi Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dengan kezaliman. Nah, ketika beliau alaihissalam berada di penjara, beliau memperlakukan penghuni penjara dengan baik, membantu mereka. Yang jelas beliau berakhlak mulia, sehingga penghuni penjara itu mencintai beliau. Nah, di antara penghuni penjara tersebut ada dua orang pemuda yang masing-masing keduanya bermimpi. Yang pertama bermimpi memeras anggur. Adapun yang kedua bermimpi sedang memegang roti di atas kepalanya, lantas datang burung memakan dari roti tersebut. Maka kedua orang ini pun setelah mengetahui akan sikap mulia Nabi Yusuf alaihi salam, maka mereka pun ingin menanyakan tentang bagaimana tafsir dari mimpi mereka tersebut. Maka Nabi Yusuf pun menafsirkan, yang mana sebelum beliau tafsirkan, beliau berdakwah dahulu, ya, terutama berdakwah tentang tauhid. Kemudian beliau pun menafsirkan mimpi dua orang pemuda tersebut. Adapun yang pertama, yang bermimpi memerah anggur, maka dia akan dikeluarkan dari penjara, bahkan dijadikan sebagai pelayan raja. Adapun satunya, ya, maka dia akan dihukum, bahkan disalib
sampai mati ya. Kemudian burung-burung pun memakani kepalanya. Maka di sini ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Maka Nabi Yusuf alaihi salam memberikan pesan kepada orang yang selamat ini agar nanti ketika dia berhasil atau sudah menjadi pelayan raja, ya, maka Nabi Yusuf meminta agar orang ini menceritakan kisah beliau kepada raja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Ya, ternyata syaitan itu membuat orang ini lupa untuk menyebutkan kisah Yusuf kepada raja, yang menyebabkan akhirnya Yusuf ya kembali bertahan di penjara bertahun-tahun lamanya, ya, sampai disebutkan 7 tahun dan seterusnya. Baik. Nah, tetapi lupanya pelayan tersebut untuk menceritakan perihal Yusuf kepada sang raja ternyata memiliki hikmah yang besar. Sebagaimana nanti penjelasannya akan datang. Makanya ada perkataan indah atau ungkapan orang Arab yang menyatakan rubba dharratin nafi'atun. Boleh jadi sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu justru membawa manfaat. Nah, begitu juga nanti kondisi rupanya pelayan ini menceritakan kisah Yusuf kepada raja itu membawa membawa hikmah yang besar bagi Yusuf. Nah, apa hikmah dari lupanya pelayan raja ini? Secara zahir, lupanya si pelayan ini merupakan kerugian dan kemalangan bagi Yusuf, ya, karena beliau tetap di penjara. Hanya saja jika ternyata pelayan tersebut langsung bercerita, ya, tidak lupa dia. Jadi begitu keluar dia langsung ceritakan kisah Yusuf kepada raja, maka raja ini ya bisa percaya, bisa juga enggak. Taruhlah raja itu percaya, maka mungkin Nabi Yusuf akan dibebaskan, cuman sebagai orang biasa saja atau sebagai mantan tahanan biasa yang tidak punya posisi apa-apa. Ya, kalau langsung diceritakan pada waktu itu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata menunda kebebasan Nabi Yusuf sampai momen yang paling tepat, yaitu ketika sang raja itu sendiri yang bermimpi. Ya. Yaitu bermimpi nanti tentang 7 sapi gemuk yang dimakan oleh sapi kurus, ya. Yang mana pada waktu itu tidak ada seorang pun di antara penasehat raja atau ahli tafsir kerajaan yang mampu untuk menafsirkan mimpi tersebut. Nah, di saat situasi yang seperti ini, barulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan si pelayan tadi ingat akan Yusuf. Baik, nah itulah nanti sebab akhirnya Yusuf mendapatkan kedudukan di kerajaan Mesir. Nah, baik, kita akan ceritakan tentang mimpi sang raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 43. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Nah, ini kan sesuatu yang menakjubkan dan mengherankan, kok bisa yang gemuk malah dimakan yang kurus. Kemudian wasab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, serta 7 tangkai gandum yang hijau yang segar dan juga 7 tangkai lainnya yang kering.
Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan maksud 7 tangkai yang hijau tadi itu seperti dililit oleh 7 tangkai gandum yang kering tadi. Ya, memang tidak dijelaskan dalam ayat ini. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, maka tangkai gandum yang kering tadi seolah-olah menghabisi, melilit tangkai gandum yang hijau. Ya, dia menjelaskan seperti itu. Baik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut penguasa Mesir di zaman Nabi Yusuf itu dengan Al-Malik, yaitu raja. Padahal yang sering kita dengar bahwasanya raja Mesir itu sering disebut apa? Fir'aun. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya masyarakat yang ada pada zamannya Nabi Yusuf itu bukan suku Kipti. Suku Kipti itulah yang pemimpinnya adalah Fir'aun. Nah, tetapi ini disebut Al-Malik. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya suku yang ada pada masa Nabi Yusuf itu adalah suku Heksos dan bukan suku Kipti. Ya. Kapan datang nanti suku Kipti? Mungkin suku Kipti nanti yang mengalahkan atau menumbangkan suku Heksos dan akhirnya bisa menguasai Mesir. Baik, jadi yang jelas di sini disebutkan Al-Malik. Dan juga kita tahu bahwasanya suku Kipti ya, yang dipimpin oleh Fir'aun, apalagi di zaman Nabi Musa, mereka seolah-olah sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Fir'aun mengaku Tuhan. Sementara suku Heksos ini mereka adalah kaum yang mengenal Allah. Hanya saja mereka melakukan kesyirikan. Di antara dalil bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, pertama, perkataan para wanita ketika melihat Nabi Yusuf. Ya. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Ya, mereka berkata, demi Allah ini bukan manusia. Maka mereka menyebut nama Allah. Mereka mengenal Allah. Begitu juga ketika Zulaikha ketahuan bahwasanya dialah yang merayu Yusuf, apa yang dikatakan oleh suaminya Zulaikha? Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, berpalinglah dari hal ini, lupakan masalah ini, dan istriku istighfiri, minta ampunlah engkau ya terhadap dosamu karena engkau orang yang salah. Baik. Nah, jadi ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah, hanya saja mereka melakukan kesyirikan. Ya, makanya ketika dua pemuda meminta fatwa ya, atau meminta agar Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka, maka Nabi Yusuf memperingatkan akan perbuatan mereka yang melakukan kesyirikan. Baik. Maka sang raja ketika menceritakan mimpinya yang aneh tersebut, yang melihat ya sapi tadi, sapi gemuk dimakan sapi kurus, ya yang mana menurut logika harusnya kebalikan gitu ya. Maka dia pun kebingungan, maka langsung dia bertanya kepada para pemuka kaumnya, yang mana pada waktu itu memang sedang booming orang-orang yang hebat dalam menafsirkan mimpi. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum dirru'ya ta'burun. Wahai para pemuka kaum, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku jika kamu dapat menakwilkannya. Baik. Namun apa perkataan mereka? Qalu adghasu ahlam. Mereka menjawab itu adalah mimpi-mimpi yang kosong. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya mimpi tersebut
mimpi yang tidak bisa ditafsirkan. Karena mimpi tersebut bercampur aduk katanya dan tidak bisa dibeda-bedakan. Mereka mengatakan adghasu ahlam. Adghas itu jamak dari kata dilsun yang artinya kumpulan tumbuh-tumbuhan atau ranting gitu ya yang dikumpulkan menjadi satu. Jadi seolah-olah mereka menyatakan bahwasanya mimpinya raja itu kada karuan, ya, seperti ranting-ranting yang berhamburan yang kemudian menjadikan satu. Yang seperti itu tidak bisa ditafsirkan kata mereka. Ya. Mereka ya menyatakan demikian ya karena mereka memiliki sifat apa ya? Sikap ujub, sombong ya, seolah-olah mereka senantiasa bisa menafsirkan mimpi dan menganggap bahwasanya mimpi dari raja itu adalah mimpi yang tidak jelas, yang tidak mungkin bisa ditafsirkan. Mereka tidak mengakui bahwasanya mereka memang tidak bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya menyatakan mimpi itu adalah mimpi yang omong kosong belaka. Baik. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala masih membuat pelayan tadi lupa, masih belum ingat tentang Yusuf sampai akhirnya para pemuka itulah yang berusaha untuk menafsirkan tapi mereka tidak mampu. Ya. Mereka mengatakan wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, dan kami tidak mengetahui takwil mimpi tersebut. Ya, jadi itu mereka terlalu percaya diri. Seharusnya mereka mengakui keterbatasan mereka dengan mengatakan kami tidak mampu menafsirkannya, bukan malah menyatakan mimpi itu mimpi kosong belaka. Baik. Maka ketika mereka sudah kehabisan akal untuk menjelaskan makna mimpi sang raja, barulah Allah Subhanahu wa taala membuat pelayan itu ingat akan siapa? Yusuf. Ya, yang waktu itu di penjara. Dan dia ingat bahwasanya Yusuf itu mampu untuk menakwilkan mimpi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilih. Orang yang selamat di antara mereka berdua berkata dan teringat perihal Yusuf ba'da ummah, setelah beberapa waktu lamanya. Ummah itu diartikan di sini adalah waktu yang panjang. Ya, disebutkan sampai 7 tahun. Dia lupa selama 7 tahun. Baru teringat tentang Nabi Yusuf. Dia mengatakan, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi tersebut. Ya, tentunya ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menunda orang ini ingat setelah bertahun-tahun. Baik. Dan hal ini itu mirip seperti kisah Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan keistimewaan Nabi Adam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang perkara nama-nama benda kepada malaikat dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kalian benar, wahai para malaikat, kan gitu. Maka para malaikat yang mereka tawaduk, ya, mereka memang tidak tahu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, ya, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ketika malaikat tidak mampu menjawab
pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah bertanya kepada Adam untuk menunjukkan kemuliaan Adam. Maka Allah mengatakan, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka tentang nama-nama benda tersebut, ya. Maka Nabi Adam pun menyebutkan nama-nama tersebut yang menunjukkan akan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Nah, disebabkan karena kemuliaan itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam. Baik. Nah, jadi pelayan tadi setelah teringat akan Yusuf, dia mengatakan fa'arsilun, maka utuslah aku kepadanya. Ya, jadi rupanya kan penjaranya mungkin di tempat yang jauh, maka utuslah aku agar bisa bertemu dengan Yusuf di penjara. Baik. Nah, pian kalau misalnya dalam kondisi Nabi Yusuf, ya, pian dalam posisi Nabi Yusuf, kita memadahi kepada teman, nanti tolong kisahkan ceritaku kepada raja. Ini malah nggak ada kabar bertahun-tahun. Tiba-tiba nongol orang itu. Kira-kira kita apain tuh? Bisa dicela habis-habisan. Ente ini kemana aja kan gitu. Baik, tapi apa tanggapan Nabi Yusuf ketika orang ini datang? Orang ini mengatakan, Yusuf wa ayyuhas siddiqu aftina. Dia berkata, wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskan kepada kami, berikan fatwa kepada kami. Maka di sini pelayan ini menggunakan kata aftina, berikan fatwa kepada kami. Ya. Padahal sebelumnya ketika dia minta tafsir mimpi dia mengatakan nabi'na, kabarkan kepada kami. Kalau di sini dirubah jadi aftina, berikan fatwa kepada kami. Ya, karena orang ini sudah mengetahui akan kemuliaan Nabi Yusuf. Jadi bukan lagi minta kabar, tapi minta fatwa. Jadi dia mendudukkan orang mulia sesuai dengan kedudukannya. Aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Jelaskan, berikan fatwa kepada kami tentang takwil 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ya, kemudian wasab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Dan juga tentang gandum hijau yang diliputi oleh 7 tangkai gandum hijau yang diliputi oleh 7 tangkai gandum kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahui. Coba di sini pelayan ini bertanya sesuai persis apa yang dikatakan oleh raja. Ya, sama persis, tidak ada yang dirubah. Dan ini pentingnya juga untuk menyampaikan berita itu sesuai dengan sumbernya, ya, persis. Supaya tidak salah nanti dalam masalah tafsirnya. Ya. Cuman kebanyakan orang yang sekarang kan ketika ada berita, kemudian berusaha menyampaikannya kepada orang lain, ya itu pasti ada tambahannya atau dikurangi, ya kan gitu. Nah, kalau orang ini pas sama persis dengan apa yang dikatakan oleh raja. Baik. Dan Nabi Yusuf, Masya Allah, sama sekali tidak mencela orang ini. Ya. Dan langsung dia mentakwilkan mimpi tersebut. Nah, di antara sifat yang menonjol dari Nabi Yusuf itu adalah sifat pemaaf yang luar biasa. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana sikap pemaafnya Nabi Yusuf. Dia memaafkan pertama orang ini. Kemudian bagaimana dia memaafkan saudara-saudaranya nanti yang selama ini telah menzaliminya. Dan dia ada isyarat juga memaafkan Zulaikha. Ya, nanti kita akan sebutkan isyarat akan hal tersebut. Baik. Maka setelah mendengar berita dari pelayan, Nabi Yusuf segera menafsirkan mimpi tersebut dan beliau sama sekali tidak mempersyaratkan. Ya, kali aja misalnya, oke, aku
tafsirkan, tapi aku bebas dulu. Dengan syarat aku bebas dulu misalnya. Tidak, beliau sama sekali tidak mempersyaratkan hal tersebut. Baik. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ya tadi kita sebutkan dulu tafsir yang disebutkan oleh Nabi Yusuf. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Baik. Jadi Nabi Yusuf ketika menafsirkan 7 ekor sapi gemuk itu ibaratnya adalah melambangkan musim subur. Jadi 7 ekor sapi gemuk itu menunjukkan musim subur, yaitu selama 7 tahun. Adapun sapi kurus itu melambangkan musim kemarau. Ya. Baik, harusnya itu aja tafsirnya kan. Kemudian juga 7 tangkai gandum segar itu menunjukkan tadi sama musim subur, dan juga 7 tangkai gandum kering itu menunjukkan musim kemarau. Harusnya kalau mencukupkan penafsiran mimpi itu cukup di situ saja Nabi Yusuf. Tapi subhanallah, beliau tidak hanya menafsirkan mimpi, tapi beliau juga memberikan solusi, ya, memberikan solusi ini berkaitan tentang masalah pertanian kan gitu. Allah berfirman, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, bercocok tanamlah kalian 7 tahun berturut-turut, karena pada itu adalah masa subur 7 tahun berturut-turut, maka kalian harus bertanam pada waktu itu. Fama hasadtum, kemudian apa yang kalian panen, biarkanlah ditangkai, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ya, jadi hasil panen itu ya dibiarkan saja ditangkainya. Jangan dikupas dari kulitnya, karena itu akan disimpan dalam waktu lama, biar bisa disimpan dalam waktu yang lama, yang mana nanti akan datang musim kemarau ya. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, ya, yaitu paceklik yang menghabiskan, yang memakan misalnya apa yang sudah kalian simpan selama 7 tahun sebelumnya, kecuali sedikit dari apa yang kalian simpan. Baik. Nah, jadi ini adalah yang solusi yang ditawarkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf bukan hanya itu, beliau mengabarkan sesuatu yang tidak ada di dalam mimpi. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itulah mereka memeras anggur. Nah, ini tidak ada di dalam mimpi raja. Seolah-olah Nabi Yusuf ingin mengisyaratkan bahwasanya mimpi yang beliau tafsirkan itu ya murni adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya beliau bisa menafsirkan sesuatu yang tidak ada dalam mimpi sang raja. Ya. Karena mukjizat Nabi Yusuf itu adalah menafsirkan mimpi itu pas sesuai 100% ya dengan nanti kenyataannya. Baik. Maka ketika sang raja mendengar tafsir mimpi tersebut, ya, jadi setelah orang-orang tidak mampu menafsirkan mimpi sang raja, terus ada yang mengabarkan takwil mimpi tersebut, maka sang raja pun ya terkagum dengan tafsiran tersebut dan ingin bertemu dengan orang tersebut, orang yang menafsirkan mimpinya. Baik, karena sebelumnya tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Maka sang raja pun memerintahkan seorang utusan agar Yusuf dibawa kepadanya. Wa qala al-maliku tuni bih. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan tersebut datang, maka Nabi Yusuf menjadikan hal ini sebagai kesempatan
untuk berlepas diri dari tuduhan sebelumnya. Ya, kan beliau dituduh, beliau menggoda ya gitu ya, Zulaikha, begitu juga para wanita, gitu ya. Nah, dan ini tuduhan tersebut senantiasa melekat pada beliau bertahun-tahun lamanya. Maka ketika ada utusan dari raja, ya, untuk mendatangkan beliau menghadap raja, maka itu digunakan oleh Nabi Yusuf untuk membersihkan namanya, membersihkan tuduhan yang melekat padanya. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji' ila rabbik. Ketika utusan itu datang, Yusuf berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada rajamu. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Dan tanyakan kepadanya perihal wanita-wanita yang telah melukai tangan-tangan mereka. Inna rabbi biqaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Nah, di sini Nabi Yusuf cuma mengatakan kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakan bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Nabi Yusuf tidak mengatakan itu tanyakan Zulaikha dan juga wanita-wanita yang merayu aku. Enggak seperti itu bahasanya Yusuf. Tanyakan tentang kondisi atau kabar wanita-wanita yang memotong-motong atau melukai tangan mereka. Biar raja langsung yang menanyai mereka, bukan dari Yusuf yang mengabarkan bahwasanya mereka yang merayu Yusuf. Ya. Yang mana intinya Nabi Yusuf itu hanya ingin berlepas dari tuduhan yang tidak benar, ya, tanpa harus mencoreng nama-nama atau menyebutkan nama-nama wanita-wanita yang merayu dia. Ya. Maka dari sini isyarat, ya, Nabi Yusuf bukan orang pendendam. Bisa saja Nabi Yusuf mengatakan itu Zulaikha yang telah merayu aku, misalnya. Dia tidak mengatakan demikian. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf itu adalah orang yang sangat pemaaf. Baik. Dan raja tentu saja bisa mengorek keterangan tentang hal tersebut, jadi dibiarkan saja raja yang mencari tahu tentang masalah tersebut. Mendengar permintaan Yusuf, maka raja pun membuka kembali lembaran skandal yang pernah terjadi sebelumnya. Maka raja pun memanggil para wanita termasuk si Zulaikha. Kemudian bertanya, qala ma khatabukunna id rawattunna Yusuf an nafsih. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaan kalian ketika kalian menggoda Yusuf untuk mendudukkan dirinya. Ya, jadi sudah ketahuan bahwasanya mereka lah yang menggoda Yusuf. Maka pada saat itulah para perempuan termasuk Zulaikha mengakui bahwasanya mereka lah yang salah, sedangkan Yusuf adalah orang yang benar. Mereka berkata, qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan apapun darinya. Kalau ada yang belajar bahasa Arab, ya, su ini kan isim nakirah yang terletak pada konteks penafian. Dan nakirah yang terletak pada konteks penafian itu menunjukkan keumuman. Ya, jadi seolah-olah mereka mengatakan, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan apapun dari Yusuf sama sekali. Artinya tidak ada keburukan dari Nabi Yusuf sama sekali. Ya. Maka pada saat itulah aktor utama itu ngaku, yaitu siapa? Zulaikha. Dia mengatakan, qalat imra'atul azizil ana hashasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Istri Al-Aziz berkata, ya, di dalam Al-Quran penyebutannya adalah istri Al-Aziz. Ya. Adapun penyebutan Zulaikha itu sebenarnya tidak ada dalil yang sahih berkaitan masalah itu, tapi diriwayatkan dari Israiliyat. Cuman untuk memudahkan, ya sudah kita sebutnya adalah Zulaikha. Maka istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya dan sungguh dia termasuk orang-orang yang benar. Ya, dia sudah buka kartu.
Baik. Jadi ini setelah bertahun-tahun, ya, tuduhan itu senantiasa melekat kepada siapa? Yusuf. Baru sekarang lah jelas semuanya bahwasanya Yusuf itu orang yang tidak bersalah. Nah, itu yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Yusuf. Dia tidak mau lagi ya tuduhan tersebut melekat pada dirinya. Bahkan dia rela tidak mau keluar dulu dari penjara sampai namanya itu bersih. Jadi ini Yusuf ini belum ada nih, masih di penjara nih. Yang jelas harus dibersihkan dulu nama beliau, baru beliau mau keluar dari penjara. Kemudian ayat berikutnya, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada. Para ahli tafsir berbeda pendapat siapa yang mengatakan ini. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Tadi kan Zulaikha mengatakan al-ana hashasal haq. Sekarang jelaslah kebenaran, akulah yang menggoda Yusuf. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Ayat berikutnya, yang demikian itu agar dia mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Nah, para ulama berbeda pendapat siapa yang mengatakan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan ini adalah Yusuf. Ya, seolah-olah beliau mengatakan yang demikian itu agar dia sang Al-Aziz, ya, tuannya, mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya, tidak berzina dengan istrinya ketika dia tidak ada di rumah. Nah, ini pendapat pertama menyatakan bahwasanya Yusuflah yang mengatakan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya mengatakan ini bukan Yusuf tapi Zulaikha, dan ini wallahu yang lebih kuat karena Yusuf masih di penjara, belum keluar lagi. Maka ketika ini dikatakan Zulaikha yang mengatakan ini, maka ada dua pendapat juga. Maksud ayat ini gimana? Yang demikian itu agar dia ini kembali kepada Yusuf. Yang demikian itu kata Zulaikha agar Yusuf mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di majelis kita ini. Ya, artinya tetap Zulaikha itu mengatakan yang jujur bahwasanya akulah yang bersalah bukan Yusuf. Ada yang mengatakan demikian, ada juga yang mengatakan tidak. Yang demikian itu agar suamiku sang Aziz mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah. Ya. Jadi wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat itu adalah ini perkataan Zulaikha. Kemudian dia mengatakan wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Baik, dan sesungguhnya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Nah, ini kan disebutkan Allah lagi nih. Berarti memang mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Zulaikha lantas melanjutkan, ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku terbebas dari kesalahan. Ya, jadi Zulaikha menyatakan aku tidak menyatakan diriku ini bebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsi yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi ini pernyataan Zulaikha. Dan ini juga dilihat di sini kan seolah-olah ya Zulaikha mengatakan memang aku salah, sementara Yusuf tidak salah. Ya, berarti ini benar-benar perkataan siapa? Zulaikha dan bukan perkataan Yusuf. Baik. Jadi sejatinya para wanita dan Zulaikha lah yang telah merayu Yusuf, bukan sebaliknya. Ya. Bahkan Zulaikha menyebutkan bahwasanya Yusuf adalah orang yang jujur,
untuk meyakinkan Al-Aziz, yaitu suaminya, bahwasanya Yusuf tidak mengkhianatinya. Baik, nah ini ya keterangan yang disebutkan oleh Zulaikha. Baik, insyaallah setelah salat kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan, akhirnya raja pun memanggil para wanita yang dahulu merayu Yusuf, termasuk istri Al-Aziz yaitu Zulaikha. Maka di hadapan raja mereka pun mengakui perbuatan mereka, terutama adalah Zulaikha sendiri. Dan para wanita yang mana mereka memotong-motong tangan mereka pun menyatakan bahwasanya Yusuf sama sekali tidak melakukan keburukan. Jadi mereka memang mengakui diri mereka lah yang salah. Dan Zulaikha ya menyatakan bahwasanya dia mengaku bahwasanya dialah yang salah, akulah yang telah merayu Yusuf. Hal itu dia katakan supaya suaminya itu tahu bahwasanya dia sama sekali tidak melakukan apa-apa dengan Yusuf. Ya, artinya tidak sempat melakukan apa-apa, artinya belum sempat terjadi pengkhianatan yang nyata di situ. Dan Zulaikha mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi." Ya, aku tidak menyatakan diriku itu bebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Dan jiwa manusia itu memang sering ya memerintahkan kepada manusia itu untuk melakukan keburukan. Makanya kan ketika kita membaca khutbatul hajah, wa na'udzu bika min syururi wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Ya, jadi di antara sifat jiwa manusia itu adalah ammarah bisu. Di sini bukan hanya amirah tapi ammarah, menggunakan wazan fa'alah yang menunjukkan mubalaghah, artinya sangat sering memerintahkan pada manusia dalam keburukan. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 sifat untuk jiwa, dan itu sesuai dengan tingkatannya. Pertama adalah tadi kita sebutkan jiwa ammarah bisu. Jadi macam-macam jiwa ya, atau macam-macam sifat jiwa manusia. Sifat jiwa manusia.
Pertama adalah jiwa ammarah bisu. Ya. Dan ini adalah jiwa yang paling buruk yang dimiliki oleh manusia. Baik, yang mana jiwa ammarah bisu yang memerintahkan kepada keburukan, karakteristiknya itu apa? Tidak merasa bersalah, ketika melakukan dosa. Artinya tidak ada penyesalan ketika melakukan dosa. Ini sudah sampai taraf pada jiwa yang ammarah bisu. Dan ini disebutkan dalam surah Yusuf tadi. Nah, ketika seorang manusia berusaha untuk melawan jiwa yang ammarah bisu, ya, dia berjihad, berusaha melawan segala bentuk godaan, kemaksiatan, ya, maka jiwa yang ammarah bisu ini akan meningkat levelnya menjadi jiwa lawamah atau nafsul lawamah. Marah bisu ini artinya kan memerintahkan keburukan, ya. Kepada keburukan. Itu ammarah bisu. Kalau jiwa lawamah, ya, ini artinya jiwa pencela. Maksudnya apa? Ya, ketika melakukan maksiat, dia menyesal. Ada penyesalan ketika melakukan kemaksiatan, ya. Jadi seolah-olah jiwanya itu mencela dia, kenapa aku melakukan ini, kenapa aku melakukan ini. Baik, itu karena dia sudah mulai melatih jiwanya sehingga ada kebencian terhadap kemaksiatan, ya. Walaupun mungkin masih belum menghindarkan dia dari perbuatan maksiat tersebut. Tapi ini lebih baik daripada jiwa yang sebelumnya, yaitu yang memerintahkan kepada keburukan. Nah, ketika seorang sudah mencapai level jiwa lawamah dan dia terus bermujahadah, memperbaiki jiwanya, memperbaiki hatinya, maka bisa dia mencapai pada tingkat yang terbaik, yaitu jiwa mutmainnah, nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, jiwa mutmainnah inilah, ya, yang bisa menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Artinya ketika seorang sudah mencapai jiwa mutmainnah, ya, dia tidak mudah dalam melakukan dosa. Baik. Dan setiap manusia itu memiliki, ya, memiliki potensi jiwa-jiwa ini, ya. Jadi memiliki potensi untuk memiliki jiwa-jiwa ini. Terkadang, ya, ketika imannya itu lemah, bisa jadi jiwanya pada waktu itu adalah jiwa yang ammarah bisu. Baik. Atau ketika dia melakukan kemaksiatan, kemudian hatinya gak tenang, hatinya senantiasa mencela dia,
penuh dengan penyesalan, maka dia sudah sampai pada level jiwa lawamah. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah. Ala uqsimu bin nafsil lawamah. Katakanlah aku bersumpah dengan jiwa yang pencela. Baik, adapun yang ketiga, ketika seorang sudah melatih jiwanya, senantiasa memperbaiki jiwanya, maka sampai pada derajat jiwa mutmainnah. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, dan manusia itu memiliki potensi, memiliki 3 jiwa ini. Tergantung keimanan dia. Baik, maka senantiasa seorang manusia atau setiap insan itu senantiasa bermujahadah, berjuang untuk senantiasa membersihkan jiwanya agar dia bisa senantiasa mencapai pada jiwa yang mutmainnah. Baik, nah ini yang disebutkan di dalam surah Yusuf adalah innan nafsa la'ammaratun bisu. Baik. Maka setelah pengakuan dari Zulaikha dan juga para wanita tadi, maka akhirnya Yusuf pun keluar dari penjara, ya. Keluar dari penjara, dan setelah itu Nabi Yusuf pun akhirnya diberikan kedudukan yang tinggi di Mesir, ya, sebagai bendaharawan Mesir. Nah, bagaimana ketika Nabi Yusuf menjabat sebagai bendaharawan Mesir, insya Allah kisahnya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.